Para hadirin jamaah majlis rahimakumullah. Sekelumit daripada riwayat kehidupan Guru Zaini bin Abdul Ghani, dan kita sudah banyak mengetahui bahwa beliau dilahirkan di Tunggulirang, Martapura. Yang menjadi catatan kita, sebelum beliau menyusu kepada ibunya, menurut ceritanya beliau belum mau menyusu susu ibunya. Tapi ketika itu dibawalah kepada beliau atau kakek beliau yang bernama Kiai Haji Abdurrahman, dikenal dengan Kiai Adu di Tunggulirang. Kemudian ketika beliau menjulurkan lidahnya, maka Guru Zaini bin Abdul Ghani mengecupnya. Itu adalah gambaran bahwa lidahnya Kiai Adu, karena beliau minas solihin min auliyaihil muttaqin, ada asrar Rasulullah di lidah beliau. Sehingga yang diisap oleh Guru Zaini bin Abdul Ghani adalah asrar min asrari Rasulillah. Karena itu kita melihat dalam kesempatan ini bahwa kita melihat Dr. Habib Segaf Baharun berceramah tentang Guru Zaini bin Abdul Ghani, bahwa beliau menjelaskan bahwa termasuk pemecah rekor dunia ketika haul beliau. Kalau yang sebelum pandemi ini yang datang lebih dari 2 juta manusia. Kata beliau menurut pengamatannya adalah termasuk jamaah hadir haul yang terbanyak di antara haul-haul yang lain. Sehingga beliau bertanya, ada apa Guru Zaini ini? Kita melihat padahal beliau sama sholatnya dengan kita. Kita subuh 2 rakaat, beliau juga 2 rakaat. Kecuali kalau ada orang berau 1 rakaat. Itu berarti dapat guru hanyar itu berarti. Iya. Tapi luar biasa beliau menjelaskan ini ada persamaan. Beliau baca Quran, kita juga baca Quran. Beliau baca dalail, di sini juga bagian orang ini baca dalail. Kemudian baca Qasidatul Burdah, kita juga baca Qasidatul Burdah. Tapi pemberian karunia Allah sangat jauh berbeda dengan yang diberikan oleh Allah kepada guru kita Al-Alimu Alama Kaji Zaini bin Abdul Ghani. Ada apa? Oleh karena itu beliau menyimpulkan adalah tidak ada lain. Karena beliau satu, beliau dididik oleh guru beliau. Karena itu kita melihat dengan perkembangan beliau ketika menuntut ilmu. Beliau dididik dari didikan murabbi ruhi beliau. Dididik oleh Kiai Sarwani Abdan Bangil. Tentang apa? Itu adalah tentang bagaimana menghubungkan hati dengan Rasulullah. Menghubungkan ingatan kepada Rasulullah. Menghubungkan musahadah ini kepada Rasulullah. Sehingga beliau dapat ilmu tentang ru'yatul matbu' fi kulli syai'in. Melihat orang yang diikuti setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Ru'yatul matbu' huwa Rasulullah. Yang diikuti itu adalah Rasulullah. Karena itulah beliau dididik itu. Sehingga Kiai Sarwani Abdan Bangil membawa beliau kemana? Kiai Palak, Kiai Muhammad Tubagus Palak. Sehingga beliau dibimbing di sana. Dan sempat khalwat di Palak, di tempatnya Kiai Palak selama 6 bulan menurut riwayatnya. Beliau khalwat di sana. Dan sampai saat ini masih ada tempat khalwat itu. Sebagaimana juga Kiai Muhammad Tubagus Palak itu juga khalwat di sana. Nah karena itu bagaimana Allah memberikan karunia ke seperti Habib Abu Bakar Gresik ketika khalwat 15 tahun lamanya. Upaya mendekatkan diri, ingatan, hati dan musyahadah kepada Rasulullah, yang beliau adalah menjadi penyebab Allah memberikan hidayah dan taufik kepada hambanya. Ulun cerita sebagaimana Habib Gurais ketemu dengan seorang perempuan warga Belanda yang ketika itu beliau ini hafal Quran 30 juz, kemudian hafal Jalalain di luar kepala dan mengerti tentang usul tafsir atau ilmu tafsir. Tapi pada titik terakhir ketika beliau berdialog turun dari pesawat ketika di Yordania, transit Yordania,
Beliau ketika di hotel berusaha untuk bercerita, ketika menurunkan koper bagasi ternyata ada kalung yang ujungnya salib. Kaget Habib Quraisy dengan itu. Apakah beliau ini muslimah apa tidak? Dengan dialognya beliau bertanya, sampean muslimah apa enggak? Tapi kata beliau, aku hafal Quran 30 juz, aku hafal Jalalain di luar kepala, mengerti tentang ilmu tafsir. Tapi hari ini aku belum muslimah. Kenapa? Aku belum dapat hidayah. Luar biasa Bapak Ibu. Karena itu hidayah itu ternyata mahal harganya. Karena itulah kita melihat sebagaimana Sayyid Ahmad bin Muhammad Ujaibah Al-Hasani menuangkan dalam kitab Aiqudul Himamnya halaman 148 cetakan lama. Kata beliau, Ija arota anta ripa hal anta min ahli saqawah o min ahli sa'adah pandur fi qalbika. Kalau anda pingin tahu selamatkah kena nanti ketika anda dicabut dari ruh dari jasad anda, husnul khotimahkah atau su'ul khotimahkah? Apa yang dilihat? Pandur fi qalbika. Lihat di hatimu. Nah, oleh karena itu besar memang ilmu batin yang didapatkan oleh Guru Zaini bin Abdul Ghani, luar biasa didikan orang-orang di atas beliau, guru-guru beliau. Fa in tusaddiqu bi haqqi ta'ala, dan apabila tasdik di hati kita Allah, waliman arrafaka bihi, dan tasdik di hati kita orang yang mengenalkanmu kepada Allah, bahwa sallallahu alaihi wasallam, yang mengenalkan kita kepada Allah pasti nabi kita. Ulun yakin kita orang berawal tidak akan kenal Allah kalau tidak ada Rasulullah mengenalkannya lewat para sahabatnya, lewat para tabi'in, tabi'in, dan disampaikan lagi sekarang dari juriat-juriat Rasulullah sampai berikut kemana kita terima saat ini, disampaikan oleh pewaris-pewaris Rasulullah, sehingga baru kita kenal Allah. Kalau seperti itu kata beliau apa? Wa anta mimman sabaqat lahul husna, anda pasti husnul khotimah. Nah, inilah kadang-kadang yang diungkapkan oleh Guru Zaini bin Abdul Ghani, iza aratal fauza wan najata fid dunya wal ukhra. Kalau pian ingin selamat dunia dan akhirat, pashadin nuraniyah fi kulli syai'in. Musahadahlah kepada nurnya Rasulullah setiap saat. Oleh karena itu alhamdulillah di mana para habaib kita melihat itulah zuriat Rasulullah, asrar min asrari Rasulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita karunia sebagaimana Allah memberikan karunia kepada Guru Zaini bin Abdul Ghani. Inilah yang beliau sampaikan kepada kita. Ulun masih ingat ketika mengikuti beliau membacakan kitab Wujudun Nabi fi kulli zaman wal makan yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Husain Asy-Syafi'i. Mengarangnya di kota Mesir, yang beliau wafat lebih dari 420 tahun yang lalu. Tapi Guru Zaini bin Abdul Ghani diberikan oleh Allah karunia luar biasa. Tadi sebagaimana disebutkan oleh panitia bahwa betul bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan karunia sehingga Syekh Ali Zunaid Brau juga diberikan oleh Allah karunia seperti itu. Kamu ulun ingat ketika beliau kembali ke Banjarmasin ditunjuk sebagai Qadhiul Qudat kurang lebih 22 tahun, Abah ulun sendiri sempat belajar dengan beliaunya, dengan Syekh Ali Junaid Brau bin Mufti Haji Muhammad Amin Pangaran bin Mufti Jamaluddin dan bin Syekh Maulana Muhammad Arsad Al-Banjari. Ulun sempat tanya dengan kawan beliau Suanang Abdurrahman, apa yang diajarkan beliau? Sehingga beliau menyamakan, sama ini yang diajarkan yang oleh Guru Zaini bin Abdul Ghani. Nah, karena itu para hadirin jamaah majelis rahimakumullah, di mana beliau dibimbing oleh Kepalak dan diarahkan lagi ke mana? Kepada Sayyid Amin Qutbi Mekah. Inilah yang ulun cerita Guru Zaini bin Abdul Ghani sempat menceritakan di majelis beliau. Kata beliau, aku sempat diajari oleh Sayyid Amin Qutbi Mekah dari rumah beliau menuju masjid. Apa? Kun nuqtatal ghain soro ainahu. Jadikanlah titip huruf agen itu menjadi ainnya. Maksudnya jadikanlah Rasulullah di dalam kehidupan ini. Jadi kita pantaslah kalau syair mengatakan anta ba'dallahi mu'tamadi wa bidunyaya wa akhirati
ya Rasulullah khudh biyadi anta ba'dallah, engkau ya Rasulullah yang berpegangi. Oleh karena itu kita melihat bahwa bagaimana guru kita Al-Alimu Alamah Kaji Zaini bin Abdul Ghani memperpegangi Rasulullah ini luar biasa. Inilah beliau menanamkan kerinduan kepada Rasulullah. Ulun menurut riwayatnya Sedin pernah bercerita bahwa beliau itu memusahadahkan ini ingatan, kemudian hati, dan kemudian menghubungkan ruh kepada Rasulullah itu. Mempraktekkannya selama kurang lebih 32 tahun. Lama Bapak Ibu. Kalau kita melihat Habib Abu Bakar Gresik 15 tahun. Habib Soleh Tanggul dibina oleh Habib Abu Bakar Gresik selama 7 tahun. Sehingga beliau diberikan karunia. Ulun melihat ketemu Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat. Yang beliau selalu Masya Allah dengan Rasulullah. Tahun 2001 Buya Maliki disuruh datang ke mana? Ke Batu Pahat. Kata beliau kalau datang sini akan kuberi hadiah. Itulah tahun 2001 Buya Maliki Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Makki Al-Maliki datang ke Batu Pahat tahun 2001. Sehingga apa kata Buya Maliki? Ya Habib Ali, mana hadaitani? Habib Alwi, apa yang Ali Anang pian berikan hadiah kepadaku? Disitulah beliau ditemukan dengan Rasulullah yaqozatan, luar biasa. Oleh karena itu Buya Maliki menurut riwayatnya sejak ketemu Rasulullah tahun 2001 beliau tidak mau lagi memotong jenggotnya karena jenggot beliau terhubung dengan Rasulullah. Kita melihat riwayat-riwayat karu inilah yang membawa barokah dalam kita. Dari mana barokah itu? Milik Allah, diberikan lewat Rasulullah, kemudian diberikan ini didapatkan oleh hamba-hambanya yang solih. Banyak hamba solih. Dari dahulu Sayyid Ali Zainal Abidin, turun Sayyid Muhammad Bagir, kemudian Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Ali Al-Uraidi, Sayyid Muhammad An-Naqib, Sayyid Isa An-Naqib, terus kepada Habib Isa bin Al-Muhajir ilallah, Pakih Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi, Pakih Muqaddam Sani Habib Umar bin Abdurrahman As-Saghar yang diberikan oleh Allah karunia. Sehingga Pakih Muqaddam Sani punya anak ke-13. 13 itu jadi wali kutub ke-13-nya. Luar biasa. Ada resep apa yang didapatkan ini? Itulah menurut riwayatnya Ulun Sampat Guru Zaini bercerita tentang anaknya Pakih Muqaddam Sani ini. Apa? Anak Pakih Muqaddam Sani bertanya, disuruh hanya menghubungkan niat dengan Rasulullah. Yang muncullah nawaitu kama nawa Rasulullah wa kama nawa aslafun as-solih. Sehingga anak beliau bertanya, ya Abi ayyumad dalil wa ayyumal fadail. Artinya Abah ini kalau diamalkan dalilnya dari mana? Kalau diamalkan fadilatnya apa? Apa jawaban Pakih Muqaddam Sani Habib Umar bin Abdul Saghar? Wala tas'ar tanzur ilayya. Ikam tidak usah bertanya, lihati aku. Saat itulah Pakih Muqaddam Sani posisinya wali kutub Bapak Ibu. Akhirnya apa si anak? Dah sami'na wa ata'na. Ikut aja apa ujar Abah aja. Apa niatnya? Nawaitu kama nawa Rasulullah wa kama nawa abi. Aku berniat seperti niatnya Rasulullah dan niatnya ayahku. Ayahnya wali kutub. Oleh karena itu Guru Zaini melajari kita bahwa hubungkan niatmu kepada Rasulullah dan hubungkan niatmu kepada orang-orang yang solih. Karena beliau adalah mendapatkan asrar yang luar biasa dari Rasulullah yang itu akan mempercepat Allah memberikan karunia kepada kita. Kita melihat orang-orang solih saat ini mereka dapatkan barokah dari orang solih sebelumnya. Orang solih sebelumnya dapatkan barokah pula dari orang solih sebelumnya karena mereka adalah ittisal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para hadirin jamaah majelis rahimakumullah, alhamdulillah kita hidup sejaman dengan Guru Zaini bin Abdul Ghani sampai Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saghab baina katifaihi yang datang dari Hadraul Maut. Menurut catatan riwayatnya beliau mimpi 3 kali. Mimpi 3 kali untuk disuruh datang ke Martapura menemui Guru Zaini bin Abdul Ghani. Ketika mimpi sekali beliau ini rasa tidak percaya. Kalau aku disuruh datang ke sana begitu banyaknya aulia, begitu banyaknya orang solih yang berada di Hadraul Maut. Kok aku disuruh datang ke Martapura? 2 kali mimpi lagi sama dengan itu. 3 kali mimpi sama dengan itu. Maka beliau mencoba untuk memang ini benar ini. Datanglah beliau kemana?
datanglah beliau terbang dari Hadramaut, dari Yaman, beliau terbang ke Jakarta, Banjarmasin. Sementara seumur hidup beliau tidak pernah kenal dengan Guru Zaini bin Abdul Ghani. Cuma luar biasa Guru Zaini bin Abdul Ghani ini. Beliau datang di mana, beliau sambut pian, diambili. Padahal, ayo, dari mana beliau tahu? Inilah ada hubungan batin. Karena itu ketika beliau naik haji tahun 74 kalau tidak khilaf, 84, dia datang. Begitu beliau datang, ketika berhaji, beliau ingin menemui para orang-orang solih yang ada di Mekah. Lalu disuruh Guru Khatim Salman yang masih di sana, suruh menelpon para habib karena Sidin pingin tabarrukan, pingin mengambil barokah dari orang-orang solih yang ada. Tapi maka Guru Khatim Salman naik ke loteng mau mengambil HP. Halo apa Guru? Khatim. Dosa pakai HP. Kalau mau hubungi beliau pakai ini aja. Isyarat beliau ke dada. Artinya lewat hati aja. Bingung juga Guru Khatim ini. Sementara ilmu kita kadang beda dengan beliaunya. Sudah. Akhirnya Guru Khatim sadar bahwa ini adalah komunikasi batin dengan batin sesama orang yang soleh. Kita tahu bahwa ada ungkapan bahwa la ya'riful wali illal wali, tidak ada kenal wali kecuali yang menyebutkan itu juga wali. Jadi kita kada tahu itu aulia kecuali yang menyebutnya juga aulia. Kalau kita nang kada wali memadakan itu wali, jangan-jangan nang sebelahnya itu bukan wali, barisnya di atas BP wala. Kenapa? Memang beda. Karena itulah kita melihat bahwa subhanallah, ulun melihat bahwa pantas kalau Syekh Ali Junaid Barau sebagai adalah murabbi dari Guru Zaini bin Abdul Ghani ketika beliau khalwat. Nah, karena itu para hadirin jamaah majelis rahimakumullah, apa yang dapatkan oleh Guru Zaini? Dapat dengan apa? Pasti beliau dengan ilmu yang sempurna. Ilmunya apa? Ilmu syariatnya sempurna, ilmu hakikatnya sempurna, ilmu ma'rifatnya sempurna. Makanya sekarang mulailah muncul dituangkan dalam kitab, baik itu kitab Risalah Ubudiyah Pistigraki wal Pana min Anwaril Muhammadiyah. Apakah itu kitab Anwarul Muhammadiyah min Mawahibil Laduniyah yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ibrahim An-Nabhani bin Ismail An-Nabhani dan lain-lain. Kita melihat bagaimana ternyata ada bagaimana istinja secara syariat, hakikat, ma'rifat. Wudu secara syariat, hakikat dan ma'rifat. Solat secara syariat, hakikat dan ma'rifat dituangkan. Inilah yang didapatkan oleh guru kita, Guru Zaini bin Abdul Ghani. Dengan amaliyah ilmunya sempurna. Kemudian beliau amaliyahkan ini. Baik amaliyah zohirnya, baik amaliyah batinnya. Sehingga diberikan oleh Allah hadiah karunia yang disebut dengan karomah. Makanya ketika beliau majelis, ada orang yang merokok di bawah pohon pisang. Sementara beliau baca maulid, apa kata beliau? Tenang merokok di bawah pohon pisang, pajahi dulu, kena aja nyambungnya. Padahal beliaunya di dalam rumah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang disebut dengan kasab. Kita melihat Bapak Ibu sebagaimana Kiai Magelang, Kiai Magelang, Enggi. Lupa pulang urun ngarannya. Enggi. Kiai Mangli, Enggi. Kiai Mangli Magelang kan luar biasa diberikan oleh Allah karunia majelis taklim nang sudut sana sidinnya tanpa pengeras suara tapi semua orang mendengar, diberikan oleh Allah karunia. Itu pun beliau masih menitipkan anak beliau ke Guru Zaini bin Abdul Ghani ketika di Karaton. Dititip yang. Apa ujar Sidin? Guru Zaini, aku titip anakku ini kepadamu selama 2 tahun. Kalau usah diajari. Kalau usah diajari, suruh ajainya cuci piring, bikin kopi. Itu aja. Jangan diajari. Setelah itu ceritanya, wahai Guru Zaini, ini aku titip ongkosnya untuk selama 2 tahun. Luar biasa. Padahal ulama besar, orang solih, tapi masih menitipkan anak dengan Guru Zaini bin Abdul Ghani ketika beliau di Karaton.
Setelah 2 tahun datang beliau menjemput anak beliau itu. Nah sekarang Kiai Manglinya meninggal dunia digantikan oleh anak yang dititip dengan Guru Zaini bin Abdul Ghani. Artinya Kiai Mangli menitipkan anak untuk mendapatkan barokah dari Guru Zaini bin Abdul Ghani. Karena itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika malam hari ini kita menghauli Guru Zaini bin Abdul Ghani, pasti Allah menurunkan barokah itu kepada kita yang hadir di tengah-tengah ini. Juga utamanya kepada masyarakat Berau yang beliau akan membawa kebaikan ini. Sekalipun kita tahu secara zahir Guru Zaini tidak pernah ke Berau. Habib Mustafa aja nih pertama kali ke sini. Guru Zaini secara zahir tidak pernah datang ke Berau. Tetapi secara hakiki beliau terus datang ke Berau. Apa bisa? Pasti bisa. Asal orang Berau mau memanggil Guru Zaini datang. Kalau tidak memanggil, kada. Gimana caranya memanggil? Mengadakan haulnya. Oleh karena itu orang banyak tidak paham. Ngapain haul? Ngapain itu? Padahal mereka tidak tahu bahwa begitu besarnya barokah yang kita dapatkan dari orang-orang yang solih. Karena itu ulun yakin bahwa di mana-mana saat ini orang selalu menghauli Guru Zaini bin Abdul Ghani. Katanya di Martapura tidak mengadakan haul. Ternyata ketika ulun datang ke sana tetap aja ada haul. Cuma yang tidak haul secara terbuka yang tidak ada. Itu pun malam Senin itu orangnya jual lebih dari 5.000-an di sana. Ulun hadir di sana. Ternyata juga menghauli. Cuma secara umum tidak ada yang terbuka. Karena kalau terbuka lebih 2 jutaan yang datang. Apalagi 2 tahun pandemi ini sudah menghalangi kita hadir. Oleh karena itu ulun ingat bahwa Guru Zaini bin Abdul Ghani menitipkan pesan, apa kata beliau? Nanti kalau engkau di akhir zaman ketemu seorang guru, kalau guru itu menghantarkanmu kepada Rasulullah, ikuti. Kalau guru itu tidak menghantarkan ke Rasulullah, kada usah diumpati. Kenapa? Nah itulah dalam kehidupan ini. Karena itu kita melihat pada akhir-akhir zaman ini banyak guru-guru yang masuk ke mana-mana. Ulun kada tahu di daerah Berau. Yang jelas kalau di daerah Hulu Mahakam, masuk Jantur, masuk Kota Bangun, masuk pula di Melintang. Itu ada guru yang masuk. Kada usah sembahyang, kada usah puasa. Pokoknya bayar 1 juta, jamin masuk surga. Gurunya mencari duit, bayar rupanya. Iya. Padahal inilah yang jauh dari Rasulullah. Benar. Karena itu alhamdulillah mudah-mudahan kita dalam apa yang dilakukan disampaikan oleh guru kita Al-Alimu Alamah Kaji Zaini bin Abdul Ghani itu selalu membekas di hati kita. Karena itu ulun yakin bahwa bagaimana orang di Hadraul Maut menitipkan ini dari Sayyid Ali Zainal Abidin, titip anaknya Syekh Muhammad Bagir, titip kepada Sayyid Ja'far Shadiq, titip, makanya dititip terus itu dari zuriat Rasulullah sampai akhir zaman yang dapat bagaimana dengan Rasulullah. Karena beliau adalah kunci dari kehidupan ini. Makanya kita hanya bisa membaca syair Sirrul Aqwan, Sirrul Aqwan. Beliau ini adalah rahasia kehidupan dunia, Bapak Ibu. Ulun ingat menceritakan ini bagaimana Allah memberikan karunia kepada Guru Zaini bin Abdul Ghani. Ada orang sungkai, Enggih. Anak minjam duit di bank. Lalu ditelepon oleh Guru Zaini. Dia Guru Zaini, namanya duit di bank kah? Nggih, nambah modal kah? Nggih, datang aja ke sekumpul. Begitu Bian datang ke sekumpul, luar biasa. Apa? Dia Guru Zaini, berapa ikam hendak nambah modal? Begitu nambah modal, apa yang terjadi? Oh, ternyata Bian buka lemari penuh dengan duit, buka lemari penuh duit, buka lemari belakang penuh dengan duit, luar biasa. Oleh karena itu Guru Zaini bin Abdul Ghani, kita melihat dunia luar biasa. Menurut infonya kalau dibuka itu kena kubah beliau adalah nomor 2 terindah di dunia setelah Rasulullah. Makanya orang pingin banget sudah hendak masuk di kubah beliau tapi belum dibuka. Nah, ada kita kada tahu apakah kena seperti Sidin apa kada. Ataukah anak kita ketika mati hanya diulahkan misalnya cuma kayu bubuas saja dipasangnya. Kada tahu kita.
Tapi kita melihat orang-orang solih pasti diberikan Tuhan karunia luar biasa karena itu ada ittisalnya dengan Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang ulun dapatkan sekelumit dari manakib Guru Zaini bin Abdul Ghani jauh dari kelengkapan. Mudah-mudahan sekelumit ini ada manfaatnya buat kita, yang kita berharap mudah-mudahan kita bisa ittiba dengan Guru Zaini yang beliau diajari oleh guru-guru beliau ke atas, orang-orang salih atas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun terima kasih atas segala sesuatunya dan mohon ampun dan maaf atas segala kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.